Mengetahui kebenaran. Apa maksud Anda? Su Yin semakin bingung saat ini. Apakah kau masih ingin tahu siapa yang sudah membuat ayahmu tidak bisa menemui ibumu di masa lalu? Tanya Peter Anderson. Tentu saja aku ingin tahu, sahut Su Yin cepat. Kau sangat mengenal orangnya, kau bahkan begitu menghormatinya. Meski pahit tapi aku ingin kau mengetahui kebenarannya. Semoga setelah ini kau tidak membencinya, ungkap Peter Anderson. Ada rasa tidak tega karena Su Yin pasti akan sangat terpukul. Jangan membuatku semakin bingung. Su Yin semakin jengkel karena Peter tidak mengatakannya secara langsung dan terus memaksanya untuk berpikir keras. Park Ji-hun lah yang sudah mengadu domba dan membongkar rahasia pernikahan ibu dan ayahmu, ungkap Peter Anderson seraya menghela nafas berat. Su Yin terperangah hingga bergeming beberapa saat. Itu seperti sebuah mimpi buruk baginya. Anda pasti berbohong, tidak mungkin dia yang melakukannya, sanggah Su Yin dengan wajah tidak percaya. Kepalanya menggeleng kuat pertanda itu mungkin hanyalah sebuah kebohongan. Su Yin, apakah kau mengenalnya? Tanya Richard Lee penasaran karena sepertinya saat ini Su Yin tidak baik-baik saja. Park Ji-hun adalah mertua Su Yin, Tuan, sahut Peter Anderson. Tadinya ingin Su Yin menjawabnya sendiri tapi hingga beberapa saat tetap diam saja. Apa? Richard Lee juga sangat terkejut karena teman dekat yang sudah menjadi musuhnya ternyata kini sekarang menjadi besannya. Tuan Park, gumam Su Yin. Seketika tubuhnya menjadi lemas. Bagaimana mungkin orang yang selama ini ia hormati ternyata adalah orang yang sudah memisahkan kedua orang tuanya? Ada masalah apa sebenarnya di antara mereka? Tubuh Su Yin gemetar seperti ada sebuah batu yang menimpa kepalanya. Ini adalah sebuah mimpi buruk yang hadir di dalam hidupnya. Apakah aku yakin jika putra Park Ji-hun adalah suami Su Yin? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ujar Richard Lee. Butuh penjelasan lebih lanjut lagi. Namanya Dae-hyun, bahkan dengan sengaja aku bekerja sama dengannya tapi tanpa sepengetahuan Park Ji-hun, terang Peter Anderson. Ada maksud dan tujuan terselubung di balik kerjasamanya dengan Dae-hyun yang semakin besar. Kenapa kau tidak pernah menceritakannya padaku? Maaf, Tuan, aku hanya ingin membalaskan dendam Anda di saat waktunya tiba, terang Peter Anderson. Su Yin tidak bisa berkomentar apapun kali ini. Apakah jika mertuanya tahu ibunya masih hidup akan membunuhnya? Park Ji-hun melakukan semua itu karena tidak berhasil mendapatkan ibumu. Seo Kyung lebih memilih ayahmu daripada Park Ji-hun. Itu sebabnya Park Ji-hun berusaha memisahkan mereka. Peter ingin mengungkapkan semua kebusukan Park Ji-hun di depan Su Yin. Tidak mungkin, ucap Su Yin sembari menggelengkan kepalanya. Dengan tubuh sempoyongan Su Yin melangkahkan kakinya keluar dari kamar Richard. Air matanya bercucuran mendengar fakta yang sangat menyakitkan. Su Yin, tunggu, sergah Richard Lee. Biarkan saja, Tuan. Biarkan dia menenangkan diri karena sangat menyakitkan baginya untuk menerima semua itu, ujar Peter Anderson. Richard Lee menelan ludah. Haruskah ia tetap balas dendam? Atau harus mengubur dalam-dalam masalah mereka demi Su Yin? Banyak orang yang menginginkannya mati. Namun Richard Lee selalu berhasil lolos meskipun terkadang mengalami luka yang cukup parah. Perusahaannya berkembang pesat sejak dulu. Itu sebabnya banyak orang yang ingin membuatnya celaka. Bahkan teman sendiri saja tega melakukannya. Lengah sedikit tanpa penjagaan, maka nasibnya akan seperti kemarin. Tertembak meskipun hanya tangan dan kakinya terluka. Su Yin terus melangkah tidak tentu arah. Hingga ia keluar dari mansion. Kini ia berdiri tepat di depan sebuah kolam yang terlihat dalam. Ia terus melangkah dengan air mata yang bercucuran. Baru saja bertemu orang tuanya. Berharap hidupnya akan bahagia dan sempurna. Namun sekarang rumah tangganya harus dipertaruhkan. Lebih baik ia tidak tahu fakta yang sebenarnya daripada harus mengetahuinya. Su Yin, panggil Gong Yo saat melihat Su Yin semakin mendekat tepian kolam. Dengan setengah berlari, Gong Yo menghampiri Su Yin kemudian menarik tangannya sekuat tenaga. Hingga kini Su Yin menghadap ke arahnya. Tatapan wanita itu masih kosong. Su Yin, apa yang kau lakukan? Kolam itu sangat berbahaya jika kau sampai tercebur, ujar Gong Yo. Tidak habis pikir jika Su Yin bertindak di luar nalar. Kenapa? Kenapa orang yang memisahkan orang tuaku adalah orang yang sangat aku hormati? Ibuku bahkan harus mengalami depresi belasan tahun karenanya. Kenapa ia begitu tega melakukan semua itu? Ujar Su Yin di sela isak tangisnya. Su Yin, apa maksudmu? Dahi Gong Yo berkerut karena bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Su Yin. Tuan Park yang membuat ibuku sampai depresi, ujar Su Yin terseduh-seduh. Gong Yo membawa Su Yin ke dalam pelukannya karena saat ini Su Yin yang bisa menenangkan hatinya. Ia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya tapi sedikit bisa menebak. Su Yin terus terisak-isak. Hatinya perih setelah mengetahui pria yang sangat dicintainya ternyata adalah putra seorang penjahat yang membuat ibunya sangat menderita. Terlalu terkejut dan banyak mengeluarkan air mata, tiba-tiba saja tubuh Su Yin merosot dari dekapan Gong Yo. Su Yin, ujar Gong Yo sembari memangku kepala Su Yin di kakinya. Matanya kini sudah terpejam dan tidak sadarkan diri. Gong Yo segera mengangkat tubuh Su Yin dan membawanya kembali masuk ke dalam mansion. Su Yin benar-benar terpukul saat ini. Sakit yang dirasakan lebih pedih daripada mengetahui fakta ketika dulu Dae-hyun sudah beristri. Brian Lee hendak menaiki tangga saat melihat Gong Yo membopong tubuh Su Yin.
Apa yang terjadi padanya? Tanya Brian Lee pada Gong Yo yang mendahului langkahnya. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja dia pingsan, sahut Gong Yo tanpa menghentikan langkahnya. Meski tubuh Su Yin ringan tapi ia harus memanggil dokter untuk memeriksa keadaannya. Brian Lee mengikuti langkah Gong Yo masuk ke dalam kamar yang ditempati Su Yin. Meski cuek tapi bukan berarti tidak peduli. Ia bahkan turut membantu Gong Yo untuk menyiapkan bantal untuk Su Yin. Tolong jaga dia. Aku harus memanggil ayahku terlebih dahulu, ujar Gong Yo. Tanpa mendengarkan Brian setuju atau tidak, Gong Yo sudah pergi meninggalkan kamar itu dengan berlari. Brian Lee kemudian duduk di ranjang tepat di sisi Su Yin. Mengulurkan tangannya merentangkan selimut untuk menutupi tubuh Su Yin. Kau pasti selama ini menjalani kehidupan penuh kesulitan. Maaf jika aku masih bersikap dingin padamu. Aku hanya belum percaya jika aku memiliki saudara dari ibu yang lain, ucap Brian Lee dengan ekspresi rumit. Menyesal tadi menolak membawa Su Yin pergi jalan-jalan. Seharusnya itu adalah waktu yang tepat untuk mereka lebih saling kenal. Bab 572 Nasib Sama. Sudah 1 jam tapi Su Yin belum sadarkan diri. Richard Lee sangat cemas dengan putrinya. Sejak tadi selalu setia menemani setelah diperiksa oleh dokter. Ada Brian dan Peter juga di sana. Ibu, aku merindukanmu, racau Su Yin sembari sambil menggerakkan jarinya. Matanya masih terpejam tapi sejak tadi bibirnya terus memanggil ibu. Su Yin, bangunlah. Richard Lee mengusap dahi Su Yin yang terus berkeringat. Su Yin lantas membuka matanya setelah tubuhnya diguncang beberapa kali oleh Richard Lee. Ia langsung terduduk dengan nafas yang memburu. Minumlah. Brian menyodorkan segelas air putih pada Su Yin. Richard Lee tersenyum senang. Setidaknya ada sedikit perhatian yang berikan oleh Brian pada adiknya. Sudah sekian lama menantikan saat-saat seperti ini. Su Yin menghabiskan semuanya. Tenggorokannya terasa kering dan tubuhnya terasa lelah. Aku ingin bertemu ibuku, tukas Su Yin dengan pandangan lurus ke depan. Baiklah, aku akan meminta Peter untuk mempersiapkan penerbangan kita ke Korea, ujar Richard Lee. Tidak ingin memaksa Su Yin untuk tetap tinggal di sana setelah kehidupan pahit yang dialaminya. Su Yin segera menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Aku ingin kalian membawa ibuku ke sini. Menurut dokter ibu akan cepat sembuh jika bertemu ayah, ucap Su Yin. Setelah mendengar semua penjelasan Peter tadi, ternyata bukan ayahnya yang bersalah. Tidak ada alasan untuk membencinya. Su Yin ingin mereka bersatu seperti dulu lagi dan melihat ibunya tersenyum bahagia. Apakah kau yakin, kalau kita jemput ibumu? Wajah Richard Lee berbinar karena akhirnya Su Yin mengizinkannya. Aku tidak ingin kembali ke Korea. Wajah Su Yin terlihat sendu. Ia saat ini belum ingin bertemu dengan Dae Hyun dan keluarganya. Masih sulit baginya untuk menerima semua itu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meminta Peter untuk menjemputnya. Richard Lee mengusap rambut Su Yin. Sangat mengetahui bagaimana rasanya di posisi saat ini. Su Yin hanya ingin Seo Kyung sembuh dan dapat mengenalnya. Ingin merasakan pelukan hangat seorang ibu yang sudah melahirkannya. Ibu yang sudah pernah dianggapnya meninggal karena ketidaktahuan. Sebagai seorang anak Su Yin ingin sekali membalaskan rasa sakit yang dirasakan ibunya. Harus dibenci dan tidak dianggap oleh keluarga besarnya. Diasingkan ke tempat terpencil seorang diri. Membayangkan pahitnya melewati kehidupan yang begitu kejam, air mata Su Yin Mukai berjatuhan kembali. Namun kali ini tanpa bersuara. Su Yin, jangan terlalu memikirkannya. Biarkan ayah yang mengurusnya, ujar Richard Lee agar Su Yin merasa tenang. Aku hanya tidak menyangka ada manusia yang sangat jahat di dunia ini. Rela melakukan segala cara untuk menghancurkan hidup orang yang dibencinya padahal ia memiliki seorang istri, ungkap Su Yin. Pantas saja nih, Park sangat tidak menyukainya setelah mengetahui dirinya menjadi seorang istri simpanan. Richard Lee hanya menghela nafas berat karena dulu ia juga berbohong jika sudah menikah. Namun jika Park Ji-hoon tidak membongkar rahasia di depan keluarga besarnya, mungkin mereka akan bersatu setelah berpisah dari istri tuanya. Kenapa nasib ibuku sama sepertiku? Harus dibohongi oleh pria beristri. Su Yin mendengus ingin menertawakan dunia yang mempermainkan perasaan mereka. Harus merasakan bagaimana sakitnya dibenci dan selalu mendapatkan masalah. Apa maksudmu? Tanya Richard Lee dengan wajah bingung. Dae Hyun sebenarnya sudah beristri saat menikahiku. Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu, terang Su Yin. Cepat atau lambat Richard pasti akan tahu hal itu. Tidak ada salahnya mengatakan semuanya dengan jujur. Richard Lee merasakan hatinya pedih mendengar Su Yin mengutarakan semuanya. Lalu, bagaimana sekarang perasaanmu? Tanya Richard. Su Yin terdiam karena saat ini tidak tahu apa yang dirasakan olehnya. Hatinya benar-benar terasa hampa saat ini. Ia sangat mencintai Dae Hyun tapi di sisi lain harus membenci Park Ji-hoon. Ayah janji akan membalaskan semua sakit yang diderita oleh ibumu. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Richard Lee meraih tangan Su Yin lalu menggenggamnya dengan erat. Ingin mengatakan jika ia tidak main-main. Cukup lama ia diam saja dan memendam semuanya. Dert. Su Yin mendengar ponselnya bergetar. Secepat mungkin ia mengusap air matanya. Pasti Dae Hyun sekarang yang sedang menghubunginya. Bisakah kalian keluar? Aku ingin berbicara dengan Dae Hyun berdua, ujar Su Yin setelah memeriksanya jika suaminya yang menelepon.
Bukan bermaksud mengusir tapi Su Yin ingin berbicara berdua saja tanpa ada yang mengusik perasaannya. Brian segera membantu Richard untuk naik ke atas kursi roda. Lantas mendorongnya keluar dari kamar Su Yin. Terlebih dahulu Su Yin menenangkan hatinya agar tidak terbawa emosi. Di sini hubungannya mungkin akan dipertaruhkan. Halo, kenapa kau lama sekali tidak menjawab teleponnya? Ujar Daehyun setelah Su Yin menjawab panggilannya. Aku tadi sedang mandi, sahut Su Yin singkat tidak seperti biasanya. Nada suaranya juga datar. Kapan kau pulang? Ayah dan ibuku sudah menanyakan kepulanganmu. Kita juga harus memesan baju pengantin yang paling bagus, ujar Daehyun. Suaranya terdengar sangat bergembira. Su Yin tertegun hingga beberapa saat. Namun saat ini ia belum ingin pulang. Rasanya belum sanggup bertemu dengan orang yang sudah menyakiti ibunya. Su Yin, apakah kau mendengarkanku? Apa kau baik-baik saja? Tanya Daehyun karena Su Yin justru diam saja. Aku tidak apa-apa. Apakah kita bisa menunda acaranya? Aku ingin ibuku sembuh terlebih dahulu, barulah kita akan mengadakan pesta, ungkap Su Yin. Tidak mungkin di saat ibunya belum saat dan masalah juga belum terselesaikan, mereka mengadakan suatu pesta besar. Satu keinginan Su Yin saat ini adalah kesembuhan dari ibu dan ayahnya. Nanti aku akan membicarakannya lagi pada mereka. Aku bisa mengerti perasaanmu, ucap Daehyun. Helaan nafas panjangnya terdengar jelas di telinga Su Yin. Bagaimana kabar Yeon Ho? Tiba-tiba aku merindukannya. Su Yin berusaha tidak membawa masalah orang tua mereka di masa lalu. Meski perasaan sakit itu ada saat membayangkan betapa bahagianya Park Ji-hoon bersama Sun Wo saat ini. Dia juga menanyakanmu terus. Cepatlah pulang karena kami semua sudah merindukanmu, ujar Daehyun. Kita bahkan baru beberapa hari berpisah. Baru 1 jam kau pergi, aku bahkan sudah merasa rindu. Daehyun terkekeh renyah menertawakan betapa gila setiap malam tanpa ditemani oleh Su Yin. Sebaiknya aku matikan saja teleponnya. Kau pasti sedang sibuk bekerja. Aku tidak ingin mengganggumu, ujar Su Yin. Cukup sudah obrolan mereka sampai di sini. Tidak sibuk sama sekali. Bagaimana dengan Gong Yo? Apakah dia masih mencoba mendekatimu? Tanya Daehyun dengan penuh selidik. Kau tidak perlu cemas. Setelah melanjutkan kembali obrolan akhirnya Su Yin memutuskan sambungan telepon. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana jika Park Ji-hoon tahu ia putri Seo Kyung. Apakah yang akan dilakukannya? Apakah dia akan membencinya? Bab 573 Tangis Haru. Hari ini dikabarkan Seo Kyung sudah sampai di London. Su Yin sudah tidak sabar menanti kedatangan ibunya, sejak tadi terus berjalan mondar-mandir di teras. Sabarlah, sebentar lagi juga akan sampai, ujar Brian Lee. Pria yang hanya berjarak 5 tahun lebih tua dari Su Yin itu sudah berdiri di belakang Su Yin. Aku hanya cemas terjadi sesuatu saat perjalanan. Su Yin tidak bisa membendung rasa khawatir yang terus menghantuinya. Brian Lee menggaruk pelipisnya. Wajar jika Su Yin cemas karena kondisi Seo Kyung mungkin belum normal. Paman Peter membawa ibu dengan pesawat pribadi. Semuanya pasti akan baik-baik saja, ungkap Brian Lee. Su Yin semakin terperangah mendengarnya. Entah sekaya apa ayahnya sehingga memiliki pesawat sendiri. Suara deru beberapa mesin mobil memasuki halaman mansion. Sepertinya mereka adalah rombongan yang mengawal Seo Kyung. Richard Lee masih di ruang kerjanya sedang mengerjakan beberapa pekerjaan. Ia lantas keluar ketika mengetahui Seo Kyung sudah datang. Akhirnya ibu sampai. Su Yin memeluk erat tubuh Seo Kyung yang duduk di kursi roda. Beberapa hari dirawat keadaannya jauh lebih baik dan terlihat lebih terawat. Meski tatapannya masih kosong tanpa merespon. Selamat datang di London, Bu, sapa Brian Lee sembari memberikan salam hormat. Hatinya iba melihat kondisi Seo Kyung yang diam saja. Awalnya Brian Lee sangat marah ketika mengetahui orang tuanya bercerai karena ada orang ketiga. Namun kini ingin berdamai setelah mengetahui Su Yin mengalami kehidupan yang jauh lebih pahit. Su Yin mendorong kursi roda masuk ke dalam rumah. Hatinya kini sudah merasa lega karena ibunya sudah di London. Dari kejauhan Richard Lee memandang ke arah Seo Kyung. Air matanya menetes tatkala melihat wajahnya yang sudah mulai keriput termakan usia. Richard memandangnya penuh dengan kerinduan meski Seo Kyung tak secantik dulu. Hatinya bagaikan tersayat-sayat kondisinya saat ini. Seorang pelayan mendorong kursi roda yang diduduki Richard Lee agar semakin dekat dengan Seo Kyung. Seo Kyung. Richard memegang tangan Seo Kyung yang kusam dan berwarna agak gelap. Tak semulus dulu tapi perasaan Richard masih seperti dulu. Seo Kyung, ini aku Richard Lee. Masihkah kau mengingatku? Pria itu meletakkan tangan Seo Kyung di pipinya. Richard, ucap Seo Kyung dengan bibir gemetar. Pandangan yang tadinya kosong kini menatap mata Richard. Tangannya bergerak pelan menyusuri wajah Richard disertai dengan butiran kristal yang mulai bercucuran. Su Yin dan Brian Lee ikut terharu melihat kedatangan Seo Kyung yang sepertinya sudah sadar saat ini. Mereka ikut meneteskan air mata tapi senyumnya terus mengembang. Seo Kyung, kau masih mengingatku. Richard Lee tersenyum penuh kerinduan yang terpancar dari wajahnya. Richard, benarkah ini dirimu? Ujar Seo Kyung dengan tergagap disertai dengan isak tangis haru. Sudah sekian lama ia menantikan kedatangan orang yang sangat dicintainya. Richard membawa Seo Kyung ke dalam pelukannya ketika tangis Seo Kyung pecah. Wanita itu terus terseduh-seduh mengungkapkan perasaan sakit yang dirasakan selama ini.
Seo Kyung sudah tidak terlihat seperti orang gila karena dia memang hanya depresi yang berkepanjangan. Beruntung belum ke tahap fatal dan sulit untuk disembuhkan. Benar kata psikiater jika Seo Kyung akan mudah untuk sembuh setelah bertemu dengan orang yang dirindukannya. Kemana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak datang menjemputku? Ucap Seo Kyung dengan pilu sambil memukul dada Richard Lee. Maafkan aku, sayang. Mulai sekarang kita tidak akan terpisahkan. Aku akan membalas orang-orang yang sudah memisahkan kita, ucap Richard Lee. Peter membuang wajah memandang ke arah lain. Namun ia senang karena Seo Kyung sudah bertemu dengan Richard Lee. Selagi wanita itu bahagia maka ia ikut bahagia. Peter kemudian memilih pergi dengan perasaan rumit. Cukup lama Richard Lee dan Seo Kyung saling menumpahkan segala rasa cinta dan kerinduan yang bercampur menjadi satu. Seo Kyung, apakah kau tidak ingat dengan buah hati kita? Tanya Richard Lee setelah Seo Kyung terlihat tenang. Buah hati. Seo Kyung menautkan kedua alisnya. Mencoba mengingat-ingat kehidupannya di masa lalu. Setelah melahirkan ia tidak mengingat apapun lagi. Di mana putri kita? Tanya Seo Kyung lirih. Ia masih mengingat ada seorang putri yang lahir di rahimnya. Richard Lee memandang Su Yin kemudian menarik tangannya agar lebih mendekat. Sayang, apakah kau mengingatnya? Tanya Richard pada Seo Kyung. Ini pertama kalinya Seo Kyung menatap Su Yin setelah pertemuan mereka. Dahinya berkerut saat melihat Su Yin. Ia pun seperti melihat bayangan wajahnya sendiri. Aduh, kepalaku sakit, rintis Seo Kyung sembari memegangi kepalanya. Terlalu keras mengingat membuat kepalanya berdenyut. Wajah Su Yin berubah muram. Sedih karena ibunya tidak mengenalnya tapi ia mencoba untuk tegar. Wajar jika ibunya belum mengingatnya karena keadaan yang memaksa. Sebaiknya kau istirahat dulu. Brian tolong hubungi Dr. Sean agar segera datang ke rumah ini, perintah Richard Lee pada putranya. Iya, ayah, sahut Brian. Su Yin mendorong kursi roda Seo Kyung ke kamar. Lalu membaringkan tubuh Seo Kyung ke ranjang dibantu oleh pelayan. Su Yin, tidak usah sedih. Aku yakin ibumu pasti akan mengingatmu lagi. Itu wajar karena setelah kau dilahirkan kalian terpisah, terang Richard Lee. Aku mengerti, melihat keadaan ibu yang sudah membaik sudah cukup membuatku bahagia, sahut Su Yin seraya menyunggingkan senyum. Sabarlah, Richard Lee menepuk pundak putrinya. Kini keluarganya sudah lengkap dan rasanya kebahagiaannya terasa sempurna. Su Yin dan Richard tetap setia menemani Seo Kyung di kamarnya saat Dr. Sean memeriksa keadaannya. Sebaiknya biarkan dia istirahat. Jangan terlalu memaksanya untuk mengingat terlalu keras. Semuanya butuh waktu baginya agar bisa berpikir normal seperti dahulu kala, terang Sean setelah menganalisis apa yang terjadi berdasarkan apa yang diceritakan oleh mereka. Baik, dokter, sahut Su Yin sembari memandang Seo Kyung yang sudah memejamkan mata. Buat dia merasa bahagia, jangan membuatnya bersedih, saran Dr. Sean. Richard Lee menganggukkan kepalanya, dengan penuh tekad akan membahagiakan Seo Kyung sampai akhir hayatnya. Su Yin kemudian pamit pergi. Ingin membiarkan ayah dan ibunya berdua setelah terpisah puluhan tahun lamanya. Ia mendudukkan tubuhnya di anak tangga paling atas. Di saat sendiri seperti ini rasa rindunya kepada Daehyun justru tumbuh semakin besar. Su Yin sudah hendak menelepon suaminya tapi kemudian mengurungkan niatnya. Su Yin terlonjak kaget saat merasakan getaran pada ponselnya yang masih digenggam. Ia tersenyum saat melihat nama nomor ponsel suaminya di layar ponsel. Tak dapat dipungkiri hatinya merasa bahagia terlepas dari rasa kecewanya pada Park Ji-hun. Su Yin, ada kabar buruk, ujar Daehyun dengan suara tergesa-gesa. Ada apa? Tanya Su Yin. Ibu sudah tidak ada di klinik lagi. Mereka mengatakan ibu dibawa pergi, terang Daehyun. Su Yin mendesah panjang. Ayah meminta ibu dibawa ke London, sahut Su Yin singkat. Apa? Kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Aku bisa ikut ke sana sekalian, ujar Daehyun. Maaf, karena itu juga sangat mendadak. Kau pasti sangat terkejut, ujar Su Yin dengan perasaan tidak enak hati. Hatinya kini seperti terombang-ambing di tengah lautan. Lain kali jangan membuatku takut. Aku hampir saja jantungan dan sudah meminta anak buahku untuk mencari, kapan aku bisa menjemputmu. Daehyun sudah tidak sabar ingin bertemu istrinya sekaligus berkenalan dengan ayah mertuanya. Sebaiknya nanti saja, apakah kau akan datang kemari? Tanya Su Yin. Tentu saja, aku ingin bertemu dengan mertuaku. Mudah-mudahan saja mereka mau menerimaku, ujar Daehyun. Jika waktunya tiba aku akan memberitahumu, ujar Su Yin. Ada rasa khawatir yang sangat mendalam jika ayahnya tidak menyetujui hubungan mereka. Itu membuat takut Su Yin dan tidurnya menjadi tidak nyenyak belakangan. Jangan terlalu lama, segera kabari aku karena setiap malam aku tidak bisa tidur memikirkanmu, ucap Daehyun dengan sendu. Tidak akan, aku juga merindukanmu, terang Su Yin pada akhirnya mengungkapkan apa yang saat ini dirasakannya. Obrolan mereka berakhir karena Daehyun mengatakan sebentar lagi akan ada rapat. Meski tidak bisa melihatnya tapi mendengar suaranya sudah membuat Su Yin senang. Kenapa begitu banyak rintangan yang harus kita lewati? Gumam Su Yin sembari menyandarkan kepalanya pada tiang. Bab 574 Putri kecilku masih hidup. Sekarang kondisi Seo Kyung sudah semakin membaik. Meskipun Bekun mengetahui jika Su Yin adalah putri kandungnya. Sesuai saran dokter mereka tidak memaksa Seo Kyung untuk mengingat hal-hal berat. Richard,
Aku merindukan putri kecil kita. Seo Kyung sedang menyandarkan kepalanya di bahu Richard. Mereka saat ini tengah duduk di bangku yang ada di Taman Mansion. Apakah kau sudah mengingatnya? Tanya Richard dengan penuh semangat. Akhirnya Seo Kyung mengingat sendiri tanpa perlu dipaksa. Seo Kyung menganggukkan kepalanya. Di mana dia sekarang? Aku ingin bertemu dengannya, ujar Seo Kyung sembari menegakkan kembali kepalanya. Richard menggenggam tangan Seo Kyung lalu tersenyum hangat. Dia ada di sini bersama kita. Kau bahkan sudah bertemu dengannya, terang Richard seraya membelai rambut Seo Kyung. Benarkah? Tanya Seo Kyung dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin bertemu dengannya sekarang, lanjut Seo Kyung. Kita pergi ke kamarnya saja. Dia sangat cantik seperti dirimu, uji Richard Lee sembari terkekeh. Seo Kyung mencubit pinggang Richard dengan pipi bersemu merah. Setelah sekian lama akhirnya bisa mendengar rayuan pria yang dicintainya. Sakit, sayang, ujar Richard sembari tertawa renyah karena pinggangnya terasa geli bercampur dengan sakit. Dari kejauhan Peter mengamati mereka. Hatinya turut bahagia melihat mereka saling tertawa dan bercengkrama. Seo Kyung, aku senang sekarang kau tertawa seperti itu, gumam Peter. Richard menuntun Seo Kyung berjalan masuk ke dalam mansion. Meski kakinya belum terlalu pulih tapi Richard tidak ingin selalu duduk di kursi roda. Ingin selalu berada di sisi Seo Kyung setiap melangkah. Di dalam kamar, Su Yin tengah membaca buku sambil menyandarkan kepalanya di sisi ranjang. Sengaja mencari kesibukan agar tidak memikirkan diet terus-menerus. Bisa-bisa kepalanya pecah karena rindu ingin bertemu. Kedua telinganya memakai headset untuk mendengarkan musik sehingga tidak menyadari ketika orang tuanya sudah berada di depan pintu. Matanya juga fokus mencermati setiap tulisan yang ada di buku. Apakah dia sungguh putri kandung kita? Tanya Seo Kyung sembari menutupi mulutnya dengan tangan. Senang karena akhirnya bisa melihat putrinya. Lihatlah wajahnya, sangat mirip denganmu ketika masih muda. Dia sama sekali tidak mirip denganku, ujar Richard Lee. Ternyata putri kecilku masih hidup, ujar Seo Kyung. Wajahnya yang sudah agak berkerut kini mengembang. Setelah beberapa saat barulah Su Yin menyadari kehadiran orang tuanya. Buru-buru ia melepaskan headset yang menempel di telinganya kemudian menutup bukunya kembali. Maaf, aku tidak tahu kalian datang, ujar Su Yin sembari menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Putriku kemarilah, ujar Seo Kyung sembari merentangkan kedua tangannya bersiap menyambut Su Yin ke dalam pelukannya. Su Yin menautkan kedua alisnya ketika mendengar Seo Kyung mengatakan sebagai putriku. Sontak Su Yin langsung memandang Richard untuk mendapatkan penjelasan. Su Yin, ibumu sudah mengingatnya, ucap Richard. Su Yin segera berhambur ke pelukan Seo Kyung. Tangisnya seketika langsung pecah karena akhirnya ia merasakan pelukan hangat seorang ibu untuk pertama kalinya. Ibu, akhirnya kau mengingatku, ucap Su Yin di sela isak tangisnya. Maafkan ibu karena terlambat menyadari kehadiranmu. Aku kehilanganmu setelah kau dilahirkan, itu sebabnya aku mengira kau sudah tidak. Seo Kyung memeluk Su Yin dengan sangat erat. Tidak sama sekali, tidak ada kata terlambat untuk pertemuan kita. Seharusnya aku mencari ibu sejak dulu, ucap Su Yin. Setidaknya ia harus mengucapkan terima kasih kepada Lisa dan ibunya. Berkat mereka, ia akhirnya bisa menemukan Seo Kyung. Seo Kyung melepaskan pelukannya lalu menangkup wajah Su Yin. Menyusuri pipi Su Yin dengan jemarinya. Air matanya tak kuasa selalu menetes bercampur-bercampur rasa bahagia yang begitu mendalam. Wanita itu bahkan tidak ingat dulu memberinya nama siapa. Setelah kelahiran Su Yin, mereka terpisah. Keluarga besarnya mengatakan jika anaknya mati. Richard Lee kemudian menarik dua wanita itu ke dalam pelukannya. Sungguh kebahagiaan yang tidak terkira saat ini dirasakan olehnya. Apapun yang sudah terjadi tidak usah disesali, yang terpenting kita sudah berkumpul. Akan kupastikan orang yang membuat kita terpisah akan mengalami hal yang paling menyakitkan di keluarganya. Mereka juga harus merasakan apa yang kalian rasakan. Richard Lee menggertakkan giginya kuat-kuat saat mengatakannya. Su Yin menghentikan tangisnya saat mendengar ucapan Richard Lee yang terdengar berapi-api. Tubuhnya gemetar karena takut Richard akan melakukan sesuatu yang buruk pada keluarga suaminya. Sebelum terlambat sepertinya ia harus berbicara dengan Richard. Semoga tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Apa maksudmu? Tanya Seo Kyung pada suaminya. Ia ingin mengetahui kebenaran di masa lalu. Selama ini orang-orang di sekitarnya selalu mengatakan jika Richard tidak pernah mencintainya. Itu sebabnya setelah menikah langsung pergi meninggalkannya. Banyak perkataan buruk yang dulu selalu didengarnya. Hingga Seo Kyung perlahan termakan oleh omongan keluarga besarnya dan akhirnya stres berat. Aku dulu sudah hendak menjemputmu tapi Park Ji-hun membongkar rahasiaku menikah denganmu di depan seluruh keluargaku. Keadaanku saat itu benar-benar terasa sangat sulit. Aku dipaksa memilih kau atau Maria di saat kondisi perusahaan keluargaku diambang kehancuran, terang Richard Lee dengan rasa penuh penyesalan. Park Ji-hun melakukannya, tanya Seo Kyung. Tak disangka jika orang terdekat merekalah yang membuat perpisahan di antara mereka. Richard menganggukkan kepalanya sembari menghela nafas panjang. Kau tidak usah cemas, sayang. Aku akan membalas perbuatannya lebih sakit dari apa yang kau rasakan pada Su Yin, ujar Richard Lee. Ayah, bisakah kita melupakan masalah di masa lalu? Ungkap Su Yin berharap ayahnya tidak melakukan apapun terhadap keluarga suaminya. Tidak semudah itu, Su Yin. Aku tidak peduli meskipun putranya adalah suamimu.
Sudah banyak kejahatan yang dilakukannya, tolak Richard Lee dengan perasaan rumit. Apa maksudmu suami? Ada apa sebenarnya? Seo Kyung memijat pelipisnya karena terlalu pusing mencerna apa yang dibicarakan oleh mereka. Su Yin menundukkan kepalanya karena sepertinya sulit membujuk ayahnya. Putra Park Ji-hun adalah suami dari Su Yin, sayang. Dia sudah menikahi putri kita di usia yang masih sangat muda, terang Richard sembari memandang Su Yin yang tertunduk. Apa? Bagaimana bisa Su Yin menikah dengan seorang anak penjahat? Seo Kyung benar-benar syok kali ini mendengar Su Yin bahkan sudah menikah. Apakah dia memaksamu untuk menikah dengannya? Tanya Seo Kyung dengan dahi berkerut memandang Su Yin. Kali ini butuh penjelasan sangat detail. Su Yin bergeming, bingung antara berlatar jujur atau menyembunyikan semuanya. Jika jujur maka Kim Nam pasti akan disalahkan. Jika berbohong maka Dae Hyun yang akan disalahkan. Pilihan itu sangat sulit dan membuat Su Yin dilema. Ia tidak ingin Kim Nam yang merawatnya sejak kecil disalahkan. Apalagi sudah banyak pengorbanan yang diberikan untuknya. Bab 575 tidak bisa berpisah. Su Yin tidak ingin kedua orang yang disayanginya disalahkan. Keputusan yang sangat berat kali ini. Dirinya bahkan sudah terlanjur mengatakan sudah ditipu oleh Dae Hyun. Menikahinya beralasan belum beristri. Tapi ucapan tidak mungkin bisa ditarik kembali. Su Yin, kau pasti sangat tersiksa selama ini. Seharusnya sekarang kau masih menikmati masa mudamu. Seo Kyung kembali memeluk tubuh Su Yin. Aku baik-baik saja setelah bertemu kalian berdua. Kuharap kalian bisa melupakan masalah yang terjadi di masa lalu, tukas Su Yin dengan penuh harap. Su Yin, sebaiknya kau tinggalkan anak penjahat itu. Ibu tidak ingin memiliki cucu yang mengalir di darah dagingnya, ucap Seo Kyung. Jantung Su Yin seketika terasa seperti berhenti berdetak. Ketakutannya bahkan terwujud sangat cepat dari dugaannya. Ibu, aku mencintainya. Aku tidak bisa meninggalkannya, tutur Su Yin dengan wajah memelas. Masih banyak pria yang baik di dunia ini. Aku ingin kau mengejar cita-citamu. Jangan seperti ibumu yang bodoh ini, tukas Seo Kyung kemudian melepaskan pelukannya. Ibu, kami sudah menikah. Tidak semudah itu kami berpisah, tolak Su Yin sembari menggelengkan kepalanya. Jadi kau lebih memilih orang tuamu daripada anak penjahat itu. Ibu bahkan sangat yakin jika Park Ji-hun tidak akan menyetujui hubungan kalian jika tahu kau adalah putri kami, terang Seo Kyung dengan emosi. Su Yin terdiam mendengar pernyataan Seo Kyung. Memang benar adanya jika Park Ji-hun awalnya tidak menyetujui hubungan mereka. Seo Kyung, sabarlah. Richard Lee mengusap punggung Seo Kyung agar tidak terlalu emosi. Richard, kau harus membalaskan penderitaan yang kami alami. Ia hidup bersama keluarganya. Sedangkan aku harus menderita tidak bertemu dengan kalian, ucap Seo Kyung. Tapi sebelum itu aku ingin kita melangsungkan pernikahan kembali. Aku ingin mengulang saat-saat kita menikah, ujar Richard untuk meredam suasana yang memanas. Ia takut terjadi sesuatu pada Seo Kyung karena terlalu emosi. Semenjak Seo Kyung datang, ia sudah merencanakan untuk mengadakan pesta pertemuan mereka. Mereka juga harus menikah lagi setelah sekian lama. Menikah, ujar Seo Kyung sembari mengernyitkan dahinya. Richard menggenggam kedua tangan Seo Kyung. Ini adalah momen yang tepat untuk mengutarakan kembali perasaannya. Seo Kyung, di depan putri kita sekarang aku ingin mengutarakan keinginanku untuk menikahimu. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu dan membuat kalian berdua bahagia, ucap Richard Lee. Di balik rasa kesedihan Su Yin, sekarang turut bergembira karena mereka akan menjadi keluarga yang utuh. Richard, Seo Kyung meneteskan air mata kebahagiaan. Sejenak bisa melupakan rasa amarahnya dengan Park Ji-hun. Maukah kau menikah denganku? Richard Lee mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari dalam saku celananya. Lalu membuka tutupnya. Terlihatlah sebuah kalung berlian di dalamnya. Itu adalah kalung berlian yang diberikan Richard pada Seo Kyung dahulu kala. Namun saat itu Seo Kyung menolaknya karena baginya terlalu berlebihan. Seo Kyung, kali ini aku mohon terimalah. Aku sudah menyimpannya sejak puluhan tahun lalu. Tidak kusangka aku memiliki kesempatan untuk memberikannya lagi padamu, ujar Richard. Su Yin ikut terpesona melihat bagaimana ayahnya yang masih romantis meskipun sudah termakan usia. Dae Hyun bahkan masih jauh dari kata romantis. Kau masih menyimpannya. Seo Kyung menutupi mulutnya dengan kedua tangan karena terperangah. Tentu saja, aku sudah menyimpannya dengan sangat baik, sahut Richard. Richard berjalan ke belakang Seo Kyung lalu memasangkan kalung di leher kekasihnya. Terima kasih, Richard. Tidak kusangka kau masih memiliki perasaan yang sama terhadap diriku, ujar Seo Kyung seraya memegang liontin yang berbentuk hati. Seo Kyung sangat menyesali karena pertemuan mereka yang terlambat. Jika sejak dulu mereka bertemu mungkin mereka akan berbahagia dengan lebih banyak anak lagi. Ayah, kau membuatku merasa iri, canda Su Yin sembari terkekeh. Kau juga harus mendapatkan pria yang sangat baik seperti ayahmu, tukas Seo Kyung. Su Yin lantas mengubah wajahnya menjadi masam. Namun sebisa mungkin tersenyum tipis karena ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Ibu, aku sudah mendapatkannya. Aku tidak menginginkan siapapun lagi, batin Su Yin dengan perasaan rumit yang kini menimpanya. Su Yin, kau harus membantu pesta agar berjalan dengan meriah, imbuh Richard dengan senyuman mengembang di wajahnya. Tentu saja, ayah, apapun akan kulakukan yang terpenting kalian bahagia, ucap Su Yin.
Su Yin berdiri di tepian kolam sambil melipat tangannya di dada. Matanya memandang pantulan sinar rembulan yang ada di kolam. Tampaknya indahnya malam ini tidak sesuai dengan hatinya yang dipenuhi dengan kabut. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Daehyun. Jika kini orang tuanya memintanya untuk pergi meninggalkannya. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak baik seorang wanita berdiam diri di tempat sepi sendirian, ujar Brian yang berdiri tepat di belakang Su Yin. Su Yin langsung membalikkan tubuhnya ke belakang. Di bawah cahaya rembulan ia bisa melihat Brian Lee ada di sana. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Su Yin. Katakanlah apapun yang ingin kau tanyakan, ujar Brian Lee sembari menghembuskan nafasnya kasar. Apakah kau sudah memiliki kekasih? Tiba-tiba saja Su Yin ingin menanyakannya. Brian mengernyitkan dahinya mendengar pertanyaan Su Yin yang sangat aneh. Ada apa? Apakah kau menyukaiku? Ingatlah kita ini bersaudara sehingga tidak mungkin menjadi sepasang kekasih, ujar Brian diikuti tawa yang renyah. Aku serius. Kenapa kau justru bercanda? Gerutu Su Yin sambil mendengus kesal. Lalu memalingkan wajahnya ke arah lain dengan bibir cemberut. Maaf, aku pernah memiliki beberapa kekasih, sahut Brian setelah menghentikan tawanya. Apakah hubunganmu pernah tidak disetujui oleh ayah? Tanya Su Yin dengan wajah serius. Pernah. Saat itu aku diam-diam menjalin hubungan dengan gadis yang bekerja di rumah ini. Dengan alasan dia dari gadis biasa, ayah dan ibuku menolaknya. Brian Lee menerawang kembali pada kejadian beberapa tahun silam. Lalu, bagaimana hubungan kalian? Apakah sampai sekarang masih bersama? Tanya Su Yin. Brian mendesah panjang sebelum menjawab. Ekspresinya berubah menjadi muram dan terlihat guratan sedih. Aku mengakhirinya, ucap Brian dengan sedih. Kenapa kau tidak memperjuangkannya? Aku melepasnya karena aku hanya ingin melindunginya. Jika aku tetap berhubungan dengannya maka hidupnya tidak akan pernah aman. Ayah dan ibu meminta orang untuk mengawasi. Mereka mengancam tidak akan segan membuat gadis itu celaka jika aku masih nekat bersamanya, terang Brian dengan kepala tertunduk. Kami berpisah demi kebaikannya. Untuk apa kami bersama jika dia akan sangat menderita? Lanjut Brian. Apakah tidak ada jalan lain untuk kalian bersama? Tanya Su Yin. Aku pernah nekat membawanya kabur dan bersembunyi. Di sini bukan hanya dia yang menjadi taruhan. Bahkan keluarganya juga diteror oleh suruhan ibuku, sahut Brian. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan untuk bersama tapi Brian memilih melepaskan daripada membuatnya terus menderita. Tubuh Su Yin gemetar. Kini ia semakin takut setelah mendengar cerita Brian dengan kekasihnya. Akankah hubungannya dengan Daehyun akan berakhir seperti itu? Su Yin tidak sanggup membayangkannya. Memangnya ada apa? Apa ada sesuatu? Tanya Brian. Tidak ada, aku hanya sekedar ingin tahu, sahut Su Yin tergagap. Selanjutnya 576 bertemu.